Ya, ini adalah salah satu tantangan yang paling sulit yang harus kami hadapi. Kami harus melintasi jalur setapak yang hanya muat satu motor ini. Ternyata mencari spot ini tidak semudah yang saya bayangkan. Airnya yang sangat dingin dan di bawah kaki saya ini banyak sekali kayu-kayu yang tajam, jadi harus hati-hati melangkah. Ini kita melawan arus, jadi harus hati-hati kalau misalnya ngelewatin riam yang agak deras seperti ini. Cukup tuh Bu buat belanja sehari-hari, buat sekolah gitu. Mana lah cukup. Dan memang salah satu keuntungannya bagi masyarakat yang hidup dekat sungai, mereka nggak perlu usah payah buat cari lauk, tinggal ke depan, lempar jala dan dapat ikan-ikan seperti ini. Kalau misalnya lagi musim hujan kayak gini, malah susah? Malah susah ya, kalau nggak keruh airnya. Kali ini tim Indonesiaku tiba di Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di salah satu kabupaten termuda provinsi ini, Kabupaten Kolaka Timur. Kami mencoba menuju ke salah satu desa yang kabarnya masih jauh dari sentuhan pembangunan. Di desa Uwesi, saya bertemu dengan beberapa pemilik motor yang bisa kami sewa. Menurut mereka, jarak desa yang kami tuju cukup jauh dengan medan tidak mudah. Akhirnya disepakati ongkosnya 200.000 per unit motor. Kabupaten Kolaka Timur merupakan salah satu daerah yang sangat diperhatikan pembangunannya oleh pemerintah pusat. Namun kabarnya di beberapa tempat masih terdapat desa yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur. Jadi kali ini kami akan menuju ke salah satu desa yang ada di Kecamatan Uwesi, yaitu desa paling ujung yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Konawe. Seperti apa perjalanannya? Saksikan terus Indonesiaku. Jarak tujuan kami sekitar 20 km. Jika jalannya bagus, mungkin bisa kami tempuh tidak sampai 2 jam. Namun dengan medan jalan seperti ini, kami tak tahu akan memakan waktu berapa jam. Di beberapa jalur, tanah berlumpur menghadang. Ruas inilah yang menjadi penghambat keluar masuknya hasil bumi warga. Selepas jalan berlumpur, kami ternyata masih harus menyeberang sungai. Sungai ini memang tidak terlalu lebar, debit airnya juga tidak terlalu dalam, namun cukup untuk merendam hampir sebagian motor yang kami pakai. Ternyata tak hanya satu sungai saja, ada sekitar 8 aliran sungai yang mau tak mau harus kami seberangi. Kali ini penyeberangan memang tidak terlihat sulit. Namun jika musim penghujan tiba, warga sering terisolir. Tidak ada kendaraan yang bisa menyeberang. Setelah lebih dari 1 jam berkutat dengan jalan berlumpur dan sungai, tak terasa kami telah melewati 4 desa. Tibalah kami di Jembatan Gantung. Ini adalah jembatan satu-satunya yang menghubungkan desa Likualanapo dengan 4 desa terakhir hingga kecamatan. Material kayu yang melintang ini sudah sangat lapuk. Menandakan sudah lama sekali tidak mengalami perbaikan. Lubang di sana-sini membuat keselamatan warga yang melintas cukup terancam. Dan kali ini kami memasuki jalur paling sulit. Kami harus melewati lorong hutan yang hanya muat untuk 1 motor saja. Ya, ini adalah salah satu tantangan yang paling sulit yang harus kami hadapi. Jadi untuk sampai ke desa Likualanapo, kami harus melintasi jalur setapak yang hanya muat 1 motor ini. Dan di sebelah kanan saya adalah jurang yang kedalamannya bisa ratusan meter. Jadi di beberapa titik penumpang harus turun demi alasan keselamatan. Sudah tidak terhitung berapa kali kecelakaan yang terjadi di jalur ini. Hutan yang rimbun di sebelah kanan kami membuat pengguna jalan sulit melihat bahwa terdapat jurang menganga.
Hilang keseimbangan berarti maut menyambut. Sebelah kiri kami adalah tebing, sebelah kanan adalah jurang. Kecelakaan bukanlah satu-satunya resiko yang dihadapi pengguna jalan. Kerusakan motor kerap kali terjadi. Jalan setapak yang melengkung membuat mesin motor mengalami pergesekan dengan permukaan tanah. Ini membuat mesin sering mogok. Duduk di atas motor melintasi jalan seperti ini membuat kami cukup kewalahan. Maludin yang sudah beberapa kali melintas masih merasakan bahwa jalan ini sangat menyusahkan. Ya pernah ada yang dari desa sebelah ke Liku, ada yang biasa nginap di jalan. Saking kena jalanannya rusak. Biasa juga ada sering yang kecelakaan jatuh di jembatan. Setelah mengambil nafas sejenak, kami pun melanjutkan perjalanan. Dari sini, desa Likuala Napo sudah dekat. Hanya mendaki satu bukit, lalu kami pun akan sampai. Setelah hampir 3 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di desa paling ujung dari Kecamatan Wesi, Desa Likuala Napo. Memang pantas disebut yang paling ujung karena letak desanya ada di atas bukit yang ketinggiannya tuh kira-kira lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membuka jalan ke sini. Inilah Desa Likuala Napo, desa yang tidak terlalu besar dengan luas wilayah 17 km persegi. Akses yang jauh dan sulit membuat harga segala kebutuhan warga melonjak jauh. Untuk mencari makan saja, warga sering merasa kesulitan. Saya pun bertamu ke rumah Nurlela. Biasanya, mencari makan merupakan tugas ibu-ibu di desa Likuala Napo. Kami tidak akan pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan, melainkan mencarinya di danau. Apa yang mereka cari sebenarnya sangat sederhana. Danau ini merupakan habitat siput. Sebenarnya siput ini bisa dijual. Di kota, saya kerap menemui siput ini dengan harga yang lumayan tinggi. 1 kilogramnya bisa mencapai Rp10.000. Belum lagi permintaan yang cukup besar karena ketersediaan siput sedut masih langka. Dalam 1 hari berburu siput, ibu-ibu ini bisa mendapatkan minimal 2 kg per orang. Jika mencari setiap hari dalam seminggu, tentu akan sangat menguntungkan jika bisa menjualnya. Namun apa daya, keadaan desa Likuala Napo yang jauh bahkan dari pasar kecamatan membuat warga tidak mempunyai pilihan. Jika menjualnya keluar, ongkosnya lebih mahal daripada untung yang akan didapatkan. Ternyata mencari siput ini tidak semudah yang saya bayangkan. Jadi tadi aja saya baru dapat sangat sedikit. Bentuknya kecil dan dia tuh adanya di bawah-bawah lumpur, jadi benar-benar harus teliti. Belum lagi airnya yang sangat dingin dan di bawah kaki saya ini banyak sekali kayu-kayu yang tajam, jadi harus hati-hati melangkah. Biasanya mereka lebih suka mencarinya di sungai. Namun saat musim hujan seperti ini, debit air menjadi tinggi dan akan sangat menyulitkan mereka mendapatkan siput. Di danau ini saja sudah termasuk dalam. Di beberapa titik kedalaman bisa mencapai 2 meter. Jalanan rusak, susah diangkat ke sini, di bawah sini bahan makanannya. Jadi kita cari siput saya baru bisa makan. Setelah merasa cukup, kami pun segera keluar dari danau. Airnya yang sangat dingin membuat tubuh kian kaku dan tangan sulit digerakkan. 1 wadah siput yang kami dapatkan kali ini termasuk banyak.
Dengan jumlah ini, Nurlela bisa memanfaatkannya untuk makan 6 kali dalam 2 hari untuk seluruh anggota keluarganya. Umur desa Likualanapo sejatinya lebih tua dibanding umur kabupatennya. Desa ini telah menjadi desa definitif sejak tahun 2002. Sejak dahulu masyarakat telah mencoba segala jenis bibit pertanian. Mulai dari padi, jagung, merica, coklat, dan apapun yang bisa mereka tanam. Namun hingga sekarang tidak ada yang berhasil mengangkat perekonomian mereka. Mulai tahun 2015, warga beralih menanam nilam. Ternyata hasilnya cukup memuaskan. Nilam ini benar-benar tanaman yang sangat mudah ditanam, mudah dipanen, dan mudah pula dijual. Panennya pun cukup dengan menggunting batangnya. Nilam setinggi 30 cm biasanya adalah yang paling baik karena dia akan menghasilkan aroma yang lebih wangi. Bagi mereka, ini adalah harta karun. Karena banyak hama yang berkeliaran di sekitar desa ini, jadi mereka tidak bisa menanam apa-apa lagi selain nilam. Dan dari sinilah mereka mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kini kami beranjak ke tempat penjemuran. Dalam sekali panen, warga bisa mendapatkan minimal 1 ton daun nilam. Emang kalau beli sendiri nggak bisa? Tidak bisa karena hasil kurang sekali, Bu. Menunggu saja dari hasil nilam. Kasihan kita petani. Mengharap saja dari hasil. Meskipun begitu, mereka tetap bersyukur masih bisa bertani nilam. Warga biasa bekerja seharian penuh di kebun. Berbatang-batang nilam selalu penuh dan siap untuk diolah. Namun, akhir-akhir ini mereka harus merasa was-was setiap hari karena hujan bisa kapan saja turun. Nilam yang basah akan menurunkan kualitas aroma. Benar saja, belum selesai bekerja, hujan langsung turun yang membuat kami harus berhenti. Cuaca menjadi kendala yang sangat besar bagi para petani ini. Karena nilam tidak bisa diproses jika basah. Jadi kalau hujan seperti ini, terpaksa kegiatan dihentikan dan menunggu sampai matahari muncul kembali. Bekerja sebagai petani nilam membutuhkan banyak tangan. Seluruh anggota keluarga biasanya terlibat. Jika orang tuanya bekerja di kebun, anaknya lah yang melakukan penyulingan atau sebaliknya. Seperti Gandhi, lelaki muda ini bertugas sebagai penyuling di keluarganya. Menyuling adalah tugas yang paling membutuhkan tenaga besar. Gandhi harus menggotong berkarung-karung nilam yang sudah kering dan memasukkannya ke dalam ketel. Satu ketel ini bisa menampung puluhan karung. Proses pembakaran akan berlangsung selama 12 jam ke depan hingga suhu di dalam ketel mencapai hingga 100 derajat Celcius. Harga nilam memang cukup tinggi, tapi prosesnya agak lama. Untuk mendapatkan tetesan pertama itu kami harus menunggu sekitar 2,5 jam. Tapi untuk mendapatkan full minyak semua yang tadi dari daun yang kami taruh di ketel itu bisa makan waktu seharian. Setelah 12 jam pembakaran, barulah minyak nilam bisa diambil. Sebenarnya pekerjaan ini cukup berat untuk Gandhi. Seharusnya dengan umur yang masih terbilang muda, tugasnya adalah menuntut ilmu di sekolah. Kenapa nggak lanjut sekolah? Karena orang tua tidak mampu tuh. Tidak ada tempat tinggal, baru kan kita sudah sekolah sini. Tidak ada SMA. Hanya saja yang ada SD di sini. Ini kita melawan arus, jadi harus hati-hati kalau misalnya ngelewatin riam yang agak deras seperti ini. Cukup tuh buat belanja sehari-hari, buat sekolah gitu. Mana lah cukup. Tim Indonesiaku kali ini berangkat menuju sebuah desa terpencil di daerah selatan Provinsi Aceh. Perjalanan kami mulai dari kota kecamatan Manggamat.
Untuk menuju titik keberangkatan perahu, kami menggunakan becak motor. Becak motor adalah transportasi andalan warga setempat. Banyaknya perlengkapan dan barang bawaan mengharuskan saya dan kru liputan untuk duduk di bagian pinggir kotak motor. Setelah melewati keramaian pasar, jalur berbatu sepanjang hampir 5 km akhirnya mengantar kami sampai ke tepi Sungai Kluet. Dari sinilah titik awal keberangkatan untuk menuju desa-desa yang berada di sepanjang sungai. Ya pemirsa, dari 13 desa yang ada di Kecamatan Menggamat, 3 diantaranya hanya bisa dilalui jalur sungai seperti ini. Dan kali ini kami akan menuju ke desa paling ujung di hulu Sungai Kluet. Dan kita akan lihat seperti apa kehidupan masyarakat yang harus hidup jauh dari jangkauan pemerintah. Ikuti perjalanan kami hanya di Indonesiaku. Setelah semua siap, perahu kami langsung melaju. Longboat yang kami tumpangi berkapasitas hingga 10 orang. Inilah satu-satunya transportasi yang bisa digunakan warga untuk pulang pergi dari desa sampai ke kota. Jarak menuju desa Alukejrun sebenarnya hanya 17 km, namun tidak ada jalur darat yang bisa dilalui warga. Apabila cuaca buruk, maka perjalanan sungai pun tidak bisa dilakukan. Masyarakat di desa ini sepertinya terjebak, tak bisa kemana-mana. Sepanjang perjalanan, pemandangan hutan yang masih asri begitu menyejukkan mata. Lebatnya hutan membentang di kanan kiri kami. Hijaunya pepohonan seakan obat lelah bagi perjalanan kami. Semakin mengarah ke hulu, air yang semula tenang mulai deras. Riam-riam kecil menyambut perahu kami dan membuat kami terombang-ambing. Percikan air sungai bahkan sampai masuk ke dalam perahu. Jadi berhubung ini kita mengarahnya ke hulu, ini kita melawan arus. Jadi harus hati-hati kalau misalnya ngelewatin riam yang agak deras seperti ini. Tapi ini masih mending karena kita udah bisa menggunakan speedboat. Dan masyarakat di sini ini baru mulai menggunakan perahu bermesin di awal tahun 2000-an. Sebelumnya bayangin mereka harus menggunakan perahu tradisional dan didayung juga secara manual, itu memakan 3-5 hari. Tapi berhubung kita udah bisa menggunakan perahu bermesin, waktu tempuh sampai ke desa ujung kira-kira akan memakan waktu 2-3 jam perjalanan. Perjalanan kami lanjutkan. Beberapa riam besar lainnya nampak di depan kami. Untungnya sang motoris sudah mahir menghadapi situasi sungai yang sedang deras. Perahu kami pun bisa lolos. Aliran sungai menuju desa Alukejrun kembali tenang. Namun tiba-tiba sang motoris meminta para penumpang untuk turun dari perahu. Rupanya riam berikutnya berada di kedalaman yang cukup dangkal. Beban yang terlalu berat bisa membuat longboat karam terkena batuan sungai. Ya, jadi sebenarnya dasar sungainya emang nggak begitu dalam. Dia terbilang dangkal, cuman arusnya itu cukup deras. Jadi kita harus turun dulu supaya perahunya nggak kelebihan muatan, karena takutnya kalau misalnya kelebihan beban, nanti malah bisa mentok ke bawah atau lebih parahnya lagi malah ke bawah arus. Ini kita nyambung lagi di depan situ. Bersama penumpang lain, saya berjalan kaki menyusuri pinggir sungai, melewati batuan licin dan jalur yang terhalang dedaunan dan ranting. Perahu yang sudah kosong pun bisa melewati riam dengan aman. Dan longboat kembali kami tumpangi. Tak terasa, hampir 3 jam perjalanan sungai akhirnya mengantar kami sampai ke desa paling terpencil di Kecamatan Menggamat, Desa Alukejrun. Desa Alukejrun merupakan sebuah desa kecil yang terdiri 3 dusun.
Desa ini dihuni oleh lebih dari 70 kepala keluarga. Rumah-rumah tradisional dari papan masih jamak ditemukan di sini, termasuk sebuah sekolah dasar satu atap. Meskipun listrik sudah masuk sejak 1 tahun terakhir, sinyal telepon belum terjangkau di sini. Mayoritas warga di sini mengandalkan nafkah mereka dari hasil berkebun. Mereka memanfaatkan lahan subur di kaki pegunungan untuk berbagai hasil tani. Kali ini saya mengikuti Ibu Jarning menuju lahan kebun coklat miliknya. Lokasinya pun tak jauh dari pemukiman. Beberapa ibu lain sudah tiba terlebih dahulu di kebun. Kami langsung memanen coklat yang sudah matang. Buah coklat yang bisa dipetik adalah buah yang sudah berwarna kecoklatan. Sementara yang hijau dibiarkan sampai tiba waktu panen berikutnya. Buah yang tidak terlalu tinggi bisa diambil dengan mudah. Beberapa yang letaknya cukup tinggi mereka ambil dengan menggunakan tongkat. Panen coklat memang tidak mengenal musim, hingga bisa dilakukan sepanjang tahun. Usai mengumpulkan cukup buah coklat, kami pun kembali ke rumah. Coklat yang baru dipetik akan dikupas dari kulitnya. Setelah itu, isi coklat akan dijemur hingga kering. Butuh waktu 1 minggu agar coklat bisa benar-benar kering. Jadi walaupun masyarakat hidup terpencil dan jauh dari pusat perbelanjaan dan pasar, mereka di sini bisa memanfaatkan tanah yang subur untuk berkebun. Ini dia salah satu hasil tani unggulannya, coklat. Dan awalnya mereka memang datang ke daerah Alukejuran ini untuk berkebun, dan lama-kelamaan mereka memilih untuk menetap dan terbentuklah sebuah pemukiman di sini. Ini kita bawa kemana lagi, Bu, habis dikeringin? Udah dibawa ke Mamat. Selain coklat, kopi merupakan produk andalan warga Manggamat. Setelah panen coklat, Ibu Jarning melanjutkan harinya dengan membuat bubuk kopi. Kopi Manggamat beraroma sangat kuat. Tak jarang, warga mencampur biji kopi dengan sedikit beras agar rasa kopi tidak terlalu kuat. Saat warna kopi sudah mulai hitam legam, tandanya biji kopi sudah siap dihancurkan. Di desa ini, untuk mendapatkan kopi bubuk halus, warga masih memakai cara tradisional. Lesung adalah alat utama untuk mereka menumbuk kopi. Ini pas ditumbuk sih enak baunya, kecium aroma kopi. Cuman ini numbuknya pegel lengannya, padahal kalau ibu yang numbuk kelihatannya tuh mudah gitu ya. Aduh, salut sama ibu yang kerjain semuanya sendiri. Kalau Ibu, lihat saya orang, serahkan lagi ke ibu buat numbuk. Pegel. kalau orang bikin tuh kita enak lihatnya kan? Iya, kelihatannya gampang ya. Ternyata ini udah berat. Nggak ada, bro ya. Menurut Jarning, sebenarnya bekerja menjadi petani hasilnya kadang tak sebanding dengan modal untuk membayar perahu pengangkut hasil tani mereka. Ongkos perahu Rp50.000 untuk penumpang dan Rp30.000 untuk karung hasil berkebun yang dibawa. Terkadang ini cukup memberatkan bagi para petani, termasuk Jarning. Iyalah, lain orang, lain ongkos apa kan? Potong ongkosnya lagi ya. Apa yang kita bawa tuh, kepake ongkos juga. Kita pakai ongkos turun. Banyak ya modalnya. Terus biasanya kalau per bulan itu dapatnya berapa, Bu, kalau dari hasil tani? Ya, kalau kacang tuh kalau sebulan nggak dapat. Hasil kacang 3 bulan baru kita dapat. Musiman gitu ya. Tapi cukup tuh, Bu, buat belanja sehari-hari, buat sekolah gitu. Mana lah cukup. Tapi selain bertani, ada kerjaan lain kah di sini? Apa? Kalau kami sini itulah tani aja kerja. Tani. Ya. Dan memang salah satu keuntungannya bagi masyarakat yang hidup dekat sungai, mereka nggak perlu susah payah buat cari lauk, tinggal ke depan
lempar jala dan dapat ikan-ikan seperti ini. Kalau misalnya lagi musim hujan kayak gini, malah susah. Malah susah dia. Kalau nggak keruh airnya. Hari ini Dani dan beberapa temannya tengah mempersiapkan jala di perahu mereka. Sebagai masyarakat yang hidup berdekatan dengan aliran sungai, maka tidak heran apabila mencari ikan menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan mereka sehari-hari. Kami menyusuri sungai ke arah hulu. Dalam perjalanan, deru mesin dipelankan. Dani pun mulai menebarkan jala. Tarikan pertama belum membuahkan hasil. Kami pun terus bergerak dan terus menebarkan jala berkali-kali. Terkadang, mereka harus memukul-mukul air agar ikan yang bersembunyi di balik batuan keluar dan tertangkap jaring. Sayangnya berkali-kali dilempar, berkali-kali pula jala ditarik dalam kondisi kosong. Kami akhirnya menepi. Sambil berjalan kaki, kami menjala menyusuri sungai dari pinggir menuju ke tengah sungai. Setelah beberapa kali melemparkan jala, akhirnya Dani pun berhasil mendapatkan 2 ekor ikan di jala miliknya. Ini satu lagi? Ya, bawa juga. Masih hidup ya dua-duanya? Aduh. Nggak apa-apa, nalpas ya. Dapat juga akhirnya setelah sekian lama nyari dan pindah dari titik ke titik. Dan memang salah satu keuntungannya bagi masyarakat yang hidup dekat sungai, mereka nggak perlu susah payah buat cari lauk, tinggal ke depan, lempar jala dan dapat ikan-ikan seperti ini. Kalau hasilnya lebih bahkan bisa dijual ya Bang ya? Penasaran dengan cara melempar jala, saya pun ikut mencoba. Namun, caranya ternyata tak semudah yang terlihat. Kalau misalnya abang-abang ini sih kelihatannya mudah ya, tapi ternyata perlu tenaga karena jaringnya sendiri juga berat. Makanya nggak heran jarang ibu-ibu yang mancing pakai jala ya, karena perlu kekuatan fisik juga. Walaupun ada ibu-ibu yang mancing paling pakai pancingan ya di pinggir-pinggir, nggak pakai jala begini. Meski air mengalir deras, ternyata tidak menjamin adanya ikan yang melimpah setiap saat. Bang, ini biasanya kalau ikannya banyak tuh pas lagi musim-musim apa sih? Musim besar air. Airnya keruh kan. Ini kan jernih airnya. Kalau keruh banyak ikan. Kalau keruh justru banyak ya. Mudah kita cari. Kalau misalnya lagi musim hujan kayak gini, malah susah. Malah susah dia. Kalau nggak keruh airnya. Akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke desa dengan hasil seadanya. Di tengah pertumbuhan zaman yang begitu pesat, warga di pelosok Aceh Selatan ini harus menjalani hidup dengan cara yang masih sangat tradisional. Jauh dari jangkauan pemerintah, jauh pula dari kata modern.